bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, umat Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dimudahkan Allah untuk senantiasa thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bab kita akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini akan menjadi hujah kita nanti pada hari kiamat. Salam dan salawat tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para senantiasa istiqomah di atas jalan sampai akhir hayat. Baik, umat Rasulullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat duha. Kita akan membahas tentang sholat duha. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktunya. Jadi waktu sholat duha atau sholat duha di awal waktu itu adalah setelah matahari terbit, 15 menit setelah matahari terbit, atau biasanya disebut dengan sunrise. Jadi 15 menit setelah sunrise itu adalah waktu awal sholat duha. Ya, sholat duha. Kemudian jika ditanya waktu akhirnya kapan, bolehkah jam 11 itu sholat duha? Jawabannya boleh. Jadi waktu terakhir sholat duha itu adalah sekitar 7 menit sebelum waktu zuhur. 7 menit sebelum waktu zuhur. Artinya ketika ibu-ibu sekalian jam 11.30 sholat duha boleh, karena memang waktu akhirnya itu beberapa saat sebelum masuk waktu zuhur. Itu adalah waktu sholat duha. Jadi duha itu tidak hanya pagi saja, ya, tetapi sampai beberapa saat sebelum sholat zuhur. Nah, kemudian jika ditanya mana yang paling utama, waktu yang paling utama untuk sholat duha adalah, kata Nabi, sholatul awwabina hina turmadul fisal. Jadi sholat duha atau awwabin, tidak ngomong ya, ada penyebutan awwabin, karena yang dipahami sholat awwabin itu kan pada maghrib gitu ya. Nah, Nabi katakan sholat awwabin itu adalah sholat duha. Sholat duha itu adalah dilakukan di saat anak onta itu kepanasan, sudah mulai kepanasan. Syekh bin Baz menjelaskan sholat duha di saat anak onta sedang kepanasan ini yang utama itu sekitar jam 10 sampai 10.30. Jadi kalau mau ngambil yang utama itu justru sholat duha itu jam 10 atau jam setengah 11, seperti itu. Ibu-ibunya biasanya sholat duha jam berapa? Jam 8, karena mantapnya jam 8. Kenapa seringnya jam 8? Baru beres ya, selesai beres semuanya baru sholat duha. Ya, nggak masalah, pada hakikatnya semuanya itu diperbolehkan. Kemudian ada yang bertanya, apakah beda antara sholat duha dengan sholat isyraq? Sebagian ulama mengatakan sholat duha sama sholat isyraq itu sama, cuma beda. Nah, kalau sholat duha dikerjakan di awal waktu itu namanya sholat isyraq. Jadi sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Tapi jika dilihat dari sebab pelaksanaannya atau
Di antaranya adalah syarat-syarat pelaksanaannya. Maka sholat duha sama sholat isyraq ini berbeda. Kalau duha itu kan yang penting kita wudu, masuk waktu duha, sholat selesai kan gitu. Tapi kalau sholat isyraq itu memang ada syaratnya. Penyebutan isyraq itu kan. Pertama dia sholat subuh berjamaah di masjid. Man sholat subuh fi jamaah. Dia harus sholat subuh berjamaah dulu di masjid. Kemudian setelah itu dia yadkurullah, mengingat Allah dengan dia baca Quran atau bermajlis taklim atau dia zikir begitu ya, sampai matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit itu tadi ditunggu berapa menit? 15 menit, 7 menit gitu ya. 7 menit sebelum zuhur tadi waktu akhir ya. Jadi setelah terbit 15 menit, nah baru dia sholat 2 rakaat, maka itulah namanya sholat isyraq atau sholat syuruk itu. Nah pahalanya semisal atau seperti haji dan umrah sempurna, dan sempurna. Jadi yang belum haji silakan sholat isyraq. Jadi sholat subuh berjamaah, gak kemana-mana, zikir di tempat itu. Kemudian sampai matahari terbit, ditunggu 15 menit setelahnya sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti semisal haji dan umrah sempurna dan sempurna. Enggak perlu keluar duit 36 juta untuk umrah, sudah dapat pahala yang semisal ya, bukan secara hakikat. Kalau hakikat umrah kan harus berangkat ya. Itu seperti kayak bapak-bapaknya itu kalau sholat Jumat kita sering sampaikan, Pak, kalau datangnya di jam pertama, di waktu pertama sholat Jumat, maka bapak seperti berkorban dengan onta. Jadi kalau ke masjidnya itu hitungan ini dihitung dari 1 jam sebelum zuhur, berarti yang berangkat jam 11 ke masjidnya itu dapat onta. Ada kan suaminya Jumatan jam 11 sudah berangkat? Belum ada, enggak ada. Ya berarti kan dapat onta. Ya udah, setelahnya berarti. Barang siapa pada waktu kedua, yaitu 11:15, dia seperti berkorban dengan sapi. Ada 11:15 sudah berangkat? Enggak juga, Ustaz. Belum berangkat, masih ngopi. Pada waktu yang ketiga kata Nabi, yaitu 11:30, setengah 12, maka dia seperti berkorban dengan kambing. Ada setengah 11, setengah 12 sudah berangkat? Ada? Sedikit Ustaz. Kalau ada itu marbot masjid. Kemudian 11:45 itu seperti berkorban dengan ayam. Ada nggak korban dengan ayam? Oh, nggak ada. Kalau sama ayam itu namanya ingkung, bukan korban. Jadi pahalanya seperti dia berkorban dengan ayam. Kalau menjelang azan itu pahalanya seperti apa? Dia seperti berkorban dengan telur, gitu kan? Korban sama telur, gak ada adanya ngomong telur 1 dibelah 8. Nah, ini juga sama. Jadi sholat isyraq itu pahalanya sama seperti atau semisal haji dan umrah sempurna. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kami ini kan utamanya sholat di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik. Artinya apa? Ibu sholat di rumah itu lebih afdal. Sholatnya wanita di kamarnya yang sempit itu lebih utama daripada sholatnya wanita di mana? Di ruang tamu. Ada yang ruang tamunya di tempat sholat? Ada. Sholatnya wanita di ruang tamunya itu lebih utama, lebih baik daripada sholatnya wanita di teras rumahnya. Kan ada di depan rumah itu dibuat kayak musola kecil itu ya, untuk sholat keluarga. Dan sholatnya wanita di teras rumahnya itu masih lebih baik daripada sholatnya wanita di masjidil qaum,
di masjid kaum ini, masjid komplek. Gitu ya. Wa sholatuki fi masjidil qaum khairun min sholatuki fi masjidil man. Dan sholatnya kamu di masjid kaum seperti ini itu lebih utama, lebih baik daripada sholatnya kamu di Masjid Nabawi bersamaku. Itu kata Nabi. Kenapa demikian? Karena memang perempuan itu utamanya di rumah. Kalau di masjid dikhawatirkan terjadi fitnah, apalagi ada danda muda. Sohayo itu, kalau bapak-bapaknya tahu itu jadi perbincangan hangat gitu ya. Apalagi sudah begitu dandannya menor pulang ke masjidnya kan. Nah, maka di dalam bab apakah boleh perempuan sholat di masjid, hukumnya boleh, tapi kata Nabi apa? Wal yakhrusna jafilat, hendaknya wanita tersebut ghairu mutathayyibat, tidak boleh memakai parfum. Satu, yang kedua aman dari fitnah. Baik. Jadi kalau ibu-ibu sholat di rumah, apakah boleh sholat isya ini? Saya ini membolehkan itu. Jadi sholat isya bagi ibu bisa di rumah. Jadi ibu tapi tahu pelaksanaannya akan sulit kecuali suaminya itu sholat isya di masjid itu. Sholat subuhnya di masjid, ibu mungkin nggak keganggu gitu ya. Tapi kalau suaminya habis subuh pulang ke rumah, kayaknya isya pasti gagal itu. Ya nggak? Nah, jadi ini gimana tuntunannya kalau di rumah? Ya sudah, habis sholat subuh, ibu nggak kemana-mana, baca Quran, baca doa, mungkin zikir atau mungkin apa, atau baca buku Islami sampai waktu tadi terbit matahari itu ditunggu 15 menit. Nah, ibu baru setelah itu sholat 2 rakaat itu. Tapi kalau misalnya pas pertengahan Ustaz, tiba-tiba suami manggil, buatin kopi, dipenuhi nggak panggilan? Dipenuhi, nggak boleh. Saya lagi mau sholat isya, nggak boleh diganggu. Sholat isya itu sunnah, Pak, Bu ya. Sedangkan memenuhi panggilan suami itu hukumnya wajib. Ibu-ibu tidak akan masuk surga selama suaminya tidak ridho kepada ibu. Itu kunci. Jangan sampai suami nggak ridho sama ibu sekalian, gitu ya. Sekarang pertanyaan yang sering egois itu suami atau istri? Begitu ya, Bu. Luar biasa di sini jujur banget gitu. Jarang. Kemarin kita di Lampung ibunya suatu kecamatan. Saya tanya nggak ada yang jujur itu. Suami dia mereka ini. Suami, pokoknya masalah itu suami. Baik. Jadi itu untuk waktu. Jadi paham Bu ya, waktu awal, waktu utama, waktu akhir. Waktu awal 15 menit setelah matahari terbit. Waktu utama sekitar jam 10 atau setengah 11. Waktu akhir 7 menit sebelum waktu subuh. Itu adalah waktu duha. Nah, kemudian keutamaannya dalam hadis Tirmidzi yang pertama, silahkan ibu sekalian catat, man hafadha, barang siapa yang menjaga, ala syaf'atid duha, barang siapa yang menjaga salat duha, ghufira lahu dhunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Wa in kana mislu zabadid dahri, jadi dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Masya Allah ya. Jadi barang siapa yang menjaga sholat duha, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di tengah lautan. Bisa menghitung buih di lautan? Lautan seluas itu gimana mau menghitungnya? Jadi sebanyak itu. Nah, maka sholat duha itu diidentikan dengan sholat untuk memperlancar rezeki. Kenapa? Apa kaitannya? Apa korelasinya sholat duha dengan memperlancar rezeki itu di mana? Ibu kalau saya tanya pasti langsung tahu jawabannya. Apa penghalang daripada rezeki? Penghalang rezeki itu adalah dosa.
Jadi yang menghalangi rezeki kita itu adalah perbuatan dosa dan maksiat kita. Kalau ibu punya rumah kan ada talang dulu ya. Udah talangnya satu, banyak sampah pula, lumut gitu kan. Nah, sampah dan lumut itulah dosa, menjadikan air itu turunnya nggak kencang, nggak lancar. Itulah dosa-dosa. Maka Imam Ahmad mengatakan, innal abda la yahrumu rizqa bi dzambi yusibu. Ada seseorang yang dia diharamkan, dia terhalang rezeki karena dosa-dosa yang dia lakukan. Maka dalam surat Nuh ayat 10 itu Allah perintah Allah yang susah punya anak, yang masih miskin, terus apa lagi? Yang kemarau, hujan-hujan. Apa pesan Allah? Fal tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian sudah memperbanyak istighfar, dosa-dosa diampuni, dosa-dosa digugurkan, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan sangat lebat. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin. Bi amwali wa banin artinya adalah Allah akan memperbanyak hartamu dan anak-anakmu. Maka yang lagi susah banyak istighfar. Karena itu solusi. Yang membuat kita bermasalah, gelisah, itu adalah dosa. Dosa itu punya alarm. Alarmnya apa? Ya gelisah, gak enak. Mau makan, makannya sate, tapi kok gak tenang, makan terong jadinya kan? Kenapa? Suami ada, uang belanja cukup, anak-anak sehat, kenapa masih gelisah? Oh, seharian ngapain ibu? Oh, nonton drakor. Nah itu masalahnya. Kenapa usaha setiap malam saya nggak bisa qiyamul lail? Apa penyebabnya nggak bisa qiyamul lail? Mata kita gunakan untuk maksiat. Sehingga di malam hari ketika mau melek lengket, yang melengketkan, yang membebani badan ini tidak mudah untuk bangun, itu adalah dosa. Dosa itu luar biasa akibat daripada dosa itu sendiri. Banyak sekali. Termasuk kalau ibu sekalian, kok lihat suaminya jelek, nggak menarik lagi, itu berarti ibu sendiri bermasalah. Suami nggak ada perubahan dari dulu. Masa mudanya cinta, tuanya nggak cinta? Oh, nggak bergeser juga kan? Pipinya begitu-begitu aja, mulai semakin merokok. Kenapa kok nggak suka? Nah itu kan ada masalah di mata. Mungkin ibu-ibu kurang bisa menjaga pandangan, melihat tetangganya lebih ganteng. Begitu. Dosa nggak lihat suami tetangga? Dosa. Kan gitu. Jadi semua dosa itu akan merusak seluruh sendi kehidupan kita, apalagi dalam urusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini satu hal yang berat ya, memang harus kita punya prinsip untuk bisa menghindari dosa-dosa. Jadi ketika dosa itu hilang, maka rezeki akan mudah. Apalagi tadi jaminan dari Nabi, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di tengah. Jadi dengan gugurnya dosa, rezeki lancar. Masih begitu. Ya. Jadi kalau mau disebut penghalang rezeki ya dosa sudah begitu saja. Nah, sholat duha ini di awal waktu lagi kan pelaksanaannya. Sehingga itu membuka pintu-pintu langit kan untuk bisa rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang masih susah hidupnya tadi istighfar ya. Beristighfar, banyak beristighfar. Nabi itu setiap hari enggak lepas enggak kurang dari berapa istighfarnya? 70 sampai 100 kali. Itu Nabi dosanya sudah diampuni yang melampau dan yang akan datang. Nah, kalau kita ini kalau bisa malah 1000 kali sekali istighfar. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu sarapan paginya beliau membaca istighfar itu sebanyak 7000 kali. Istighfar. Dan bila perlu ibu-ibu itu, ibu-ibu masih punya nggak sesuatu yang diminta sama Allah? Masih banyak? Banyak gitu. Sepanjang apa itu kalau dirilis? Dilis gitu.
Imam Ahmad bin Hanbal itu hakikatnya dia itu mau pergi dalam suatu urusan. Nggak tahu gimana dia tertahan, tiba-tiba tertahan di suatu masjid. Kemudian tidak bisa keluar dari masjid itu. Kemudian ada jamaah yang menawari dia untuk menginap di rumah. Padahal nggak ada agenda beliau itu mampir ke rumah orang itu gitu. Nah, Imam Ahmad tadi disambut oleh tuan rumahnya tadi, disuruh duduk, kemudian setelah itu dijamu. Setelah selesai makan, karena tuan rumahnya tadi itu jadi punya pekerjaan rumah, membuat roti. Nanti ditamati sambil ngadoni roti, dia membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Imam Ahmad ini kan penasaran, meskipun beliau tahu beliau itu kan seorang ulama besar gitu ya. Ini si fulan ini kok melazimi, mendawami yang namanya astagfirullah, astagfirullah gitu. Akhirnya berangkat dari situ dia bertanya, wahai fulan, gerangan apa yang menjadikan engkau itu menjaga istighfar? Bahkan saya lihat kamu dari awal tadi sampai sekarang beristighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira apa yang menjadikan engkau melakukan itu? Apa jawaban seseorang tadi? Wahai saudaraku, karena gak kenal tamunya ini siapa juga gitu. Intinya singgah bermalam di situ. Dengan saya melazimi istighfar ini, semua yang saya minta kepada Allah sudah dikabulkan semua. Sudah dikabulkan semua. Kalau ibu tadi punya 100 ya, orang tadi 100 sudah dikabulkan semua. Kecuali satu, berarti yang sudah dikabulkan berapa? 99 ya. Satunya belum gitu. Nah, satu itu adalah saya dari dulu ingin bertemu Imam Ahlul Hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal, tapi sampai saat ini Allah belum kabulkan. Imam Ahmad kaget, kemudian dia mendekati seorang tadi, kemudian dipeluk sambil menangis. Imam Ahmad berkata, saya baru tahu kenapa malam hari ini saya harus tertahan di rumah kamu. Terus kamu pilih rumahnya dulu. Emangnya ada siapa? Saya lah Imam Ahmad yang kau sebutkan itu. Coba, nggak perlu nyari-nyari, datang ke rumahnya dengan istighfar. Coba bayangkan. Allah Akbar. Ibu mau apa ya? Datang sendiri, perbanyak istighfar. Ya. Percaya nggak? Enggak. Yakin nggak sama Allah? Kalau yakin, insya Allah akan Allah permudah itu. Baik, ini yang pertama, keutamaan daripada sholat duha. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi, Ibna Adam, irka'li arba'a raka'ati min awwalin nahar akfika akhirahu. Jadi keutamanya apa? Akan dicukupi kebutuhan kita sampai akhir siang. Akan dipenuhi keperluan kita sampai akhir siang. Tapi syaratnya apa kata Nabi? Di sini dalam diskusi Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah kepadaku 4 rakaat. 4 rakaat. Min awwalin nahar, di awal siang. Akfika akhirah, maka saya akan cukupi kebutuhanmu sampai akhir siang. Jadi ibu sekalian, kalau mau dilancarkan rezekinya jangan yang 2 rakaat, minimal 4. Minimal 4. Kalau 2, ini keutamaan yang ketiga bisa. Jadi bersedekah dengan tulang-tulang persendian. Bersedekah dengan persendian tulang kita. Ini saya bacakan di sini. Fil insani situna wa salasumia mafsal. Di dalam diri manusia itu ada berapa persendian? 360 persendian. Ibu bisa hitung nggak? Coba hitung persendian itu. Ternyata ada 360. Ya, ada 360.
alaihi an yatasaddaq an kulli mafsal minha sadaqah. Dan hendaknya bagi setiap orang itu bersedekah dengan setiap persendian itu. Berarti ada 360, berarti sedekah dengan 360 persendian. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, "Famanil ladzi yatiqu ya Rasulullah?" Sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah, bersedekah dengan 360 persendian itu? Nabi menjawab, "Anna khamatu fil masjid al-falma." Jadi kalau kamu tidak bisa kamu itu kalau menemui dahak, tahu dahak orang muda itu, kamu timbun, itu juga bisa dinilai sedekah, gitu ya. Atau sesuatu di sini awisyai yunhihi anitorik, atau mungkin ada duri, ada penghalang, kita ambil, kita singkirkan, itu juga bisa bernilai sedekah. Fa'ilam yakdir, kalau kamu nggak mampu, nggak menemukan dahak yang harus ditimbun di masjid, karena masjidnya karpet semua hafal semua, ada nggak dahak di sini? Kan nggak ada. Nyingkirkan duri atau penghalang di jalan, adanya mobil, motor ya. Ya Bu ya. Di sini nggak ada tempat parkir Bu ya, rumah-rumah yang itu ya. Mungkin nggak ketemu, maka kata Nabi, cukuplah kamu sholat duha 2 rakaat, itu sudah mewakili bersedekah dengan 360 persendian itu. Jadi ibu cukup sholat 2 rakaat, itu sudah bernilai bersedekah dengan 360 persendian. Luar biasa Bu ya. Kita harus nyari duri, atau mungkin ketemu orang senyum sampai 360 kali malah kering senyuman kita kan. Nah itu ternyata cukup dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Nah jika 2 rakaat duha saja kita lakukan, itu baru dinilai bersedekah tadi dengan 360 persendian. Tapi kalau kita sampai 4 rakaat tadi, Allah akan cukupkan keperluan kita, kebutuhan kita sampai akhir siang. Jadi yang mau dimudahkan rezekinya, jangan cuma 2 rakaat, tapi lakukanlah berapa? 12 rakaat. Jadi sholat duha itu maksimal sampai 12, ya 12 rakaat. Sedikitnya 2 rakaat, ya paling banyaknya sampai 12. Siapa yang sudah pernah sholat duha sampai 12 rakaat? Sudah ada 1. Ada lagi Bu? Masya Allah. Gimana rasanya Bu setelah 12 rakaat? Enak Bu ya? Pokoknya lebih nyaman dan gitu. Apalagi ditambah uang belanjanya 50 juta sebulan, tambah indah gitu. Amin gitu ya. Terus kalau 50 juta itu mau ngabisin itu apa? Banyak. Sandal itu cuma 1. Saya beli suatu rak nanti. Baik, ini terkait keutamaan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau untuk jumlah rakaat sudah, kemudian di sini hukumnya, kalau hukumnya ini memang disunahkan. Hukumnya disunahkan, silakan yang mampu untuk melazimi untuk dilakukan gitu. Karena begini Bu sekalian, pada dasarnya kita tidak tahu amalan apa yang akan menjadikan kita itu masuk ke dalam surga. Itu kan kita tidak tahu. Banyak sekali Nabi menyebut amalan-amalan seseorang. Ada yang dia hanya sebatas takut kepada Allah, itu sudah menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga. Nabi pernah berkisah. Ini saya contohkan saja supaya kalau memang ibu lebih mudah untuk sholat duha, udah ibu lazimi sholat duha ini gitu. Ada lagi yang dia memang mudahnya bukan sholat duha, puasa Senin Kamis, sudah Senin Kamis itu lazim. Ada lagi yang dia lebih mudah itu apa? Setelah wudu sholat 2 rakaat. Pokoknya Ustaz, saya menjaga wudu dalam hidup saya, gitu kan? Setiap kali saya batal saya berwudu dan setelah itu saya sholat 2 rakaat. Kalau ibu mampu, lakukanlah. Karena sahabat Bilal itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW,
Ya Bilal, ayo amil tahu di Islam. Amalan apa yang kau prioritaskan dalam Islam? Karena sungguh saya telah mendengar suara sandal kamu di surga. Jadi sandalnya sahabat Bilal itu sudah di mana, Bu? Udah di surga sandalnya itu. Coba. Suara sandalnya tetap itu sudah didengar oleh Nabi di surga. Kita yang sudah di surga apa ya? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Nah, sahabat Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan unggulan yang saya lakukan melainkan setiap kali saya berwudu, saya segera mengambil wudu dan saya wajibkan bagi diriku untuk sholat 2 rakaat setelahnya. Masya Allah. Ustaz, saya bisanya menangis di tengah malam. Saya berdoa, saya menangis. Apa kata Nabi? Ainani la tamassuhu ma'ana. Ada 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Jadi seorang mukminah, seorang muslimah yang mujahidah itu menangisnya karena takut kepada Allah, bukan suaminya pamitan mau kerja 5 hari di luar kota, bukan itu. Bukan karena uang belanjanya sedikit, bukan itu harusnya menangisnya. Kalau menangisnya masih begitu berarti belum mujahidah. Tapi apa? Ustaznya gak tahu aja. Perempuan itu kata Nabi diibaratkan dengan pohon. Diibaratkan dengan apa? Belum pernah. Tadi saya udah ngomong. Berarti paham ilmunya. Itu sudah sadar ya kalau diri saya ini gelas sesuatu. Jadi rifqon bil qawar, perempuan itu diibaratkan Nabi seperti gelas yang mudah pecah. Maka saya pahamkan kepada para suami, Anda sedang berhadapan dengan gelas yang mudah pecah. Jadi kalau nanggapin istri jangan serius-serius. Itu saya, dan itu ilmu, dan ini ilmu supaya langgeng rumah tangga itu. Yang namanya istri ngambek itu kamu harus biasa melihat istri ngambek. Jangan kamu tanggapi serius. Itu kan? Capek-capek suruh masak karena memang mau ada tamu gitu. Kalau saya udah capek suruh masakin tamu, sudah sabar. Memang mereka itu gelas yang mudah pecah. Kalau para suami belum memahami sampai level ini, Anda marah sama ibu harus benar. Selang kamu kan sebulan, lagi dikeluarin merah-merah ya. Oh cepat kayaknya sembuhnya. Kayaknya itu tabiat apa? Kenapa ya? Ada yang seperti itu kan, lebih banyak. Baik, jadi yang seperti itu ini tambahan saja. Nanti nggak apa-apa. Memicu pertanyaan kalau baik, selanjutnya sedikit kita tambahkan sesuatu untuk sholat istikharah. Jadi sholat 2 kita anggap selesai. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanya. Kita masuk sholat istikharah. Man arada amran minal umuri mubah, barang siapa yang dihadapkan dengan perkara yang mubah, dengan suatu perkara yang mubah. Bukan wajib, bukan yang haram. Gak boleh, Ustaz aku mau sholat istikharah dulu, gimana? Mau sholat istikharah, Ustaz saya mau meninggalkan zina, apakah perlu istikharah? La haula wala quwwata illa billah. Gak perlu istikharah. Ustaz satunya non muslim, satunya muslimah, istikharah gak saya menikah? Gak perlu istikharah. Udah jelas. Istikharah ini kita dihadapkan dengan perkara yang mubah, tapi kita bingung mana yang lebih baik. Beli mobil yang mereknya apa ya? Nah, karena betul. Nah, istikharah.
mau cari tempat tinggal. Kira-kira tempat tinggal ini yang lebih baik yang di mana ya? Istikharah. Istikharah. Karena istikharah itu artinya apa? Meminta pilihan atau menyerahkan pilihan kita kepada Allah. Dan untungnya orang yang istikharah itu adalah apa yang dia lakukan dalam keinginan itu akan dikendalikan sama Allah, akan ditunjuki sama Allah mana yang terbaik. Makanya pesankan kepada kita, ma khaba man istakhara. Tidak ada ruginya orang yang istikharah. Enggak akan ada ruginya. Begitu ya. Ibu-ibu jangan melihatnya setelah istikharah kok suami itu begini bentuknya. Jangan dilihat sekarang. Yang baru nikah ya, sudah nikah semua. Sudah tahu lah hikmahnya kenapa dapat yang sekarang gitu. Ibu termasuk yang bersabar atau yang bersyukur dari suami? Bersyukur. Penghuni surga itu dihuni oleh para orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Tinggal istri yang bersabar atau suami yang bersyukur atau sebaliknya. Ya, kalau suami yang bersyukur berarti dapat istri yang istimewa, gitu kan. Tapi istrinya yang bersabar berarti suaminya luar biasa. Luar biasa loh. Jadi pilihan Allah, jadi meminta pilihan kepada Allah, dan ini levelnya level orang beriman. Karena ini membutuhkan sebuah pertama keyakinan, yang kedua membutuhkan ridho terhadap ketetapan Allah. Karena setelah meminta itu kepada Allah, kadang ya, seringnya nih yang Allah kasih untuk kita itu bukan sesuai dengan keinginan kita. Justru seringnya begitu. Tapi itu yang terbaik menurut Allah gitu. Nah, maksudnya begitu. Nah, kita belum mampu menjangkau itu karena kadang hikmah daripada sebuah keputusan dari Allah itu nggak bisa langsung kita tangkap di saat itu juga. Ini terlalu tinggi lah bahasanya itu. Ustaz ini terlalu serius banget jelasnya. Oke, saya kasihkan contoh saja. Ada seorang ustaz, dia itu suka sama seorang ustaz. Ini kisah, ya percintaan itu pesantren. Pondok putra atau putri. Kalau kita ini lahir dari pondok gitu, tahu lah cerita dari pondok, kisah-kisah. Ustaz ini suka sama ustaz ini. Tapi ustazah ini nggak tahu kalau ada yang suka sama dia. Cerita Laila Majnun itu ya. Semua orang mengira, semua orang merasa dirinya cinta sama Laila, tapi tidak ada satupun laki-laki yang dicintai sama Laila. Kisah-kisah gitu. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, rumor-rumor itu di Pondok Putra itu udah menguat-menguat gitu ya. Tapi si ustaz ini nggak gercep, gitu, nggak gerak. Dan saat itu ada seorang ikhwan dari luar datang ngadep pimpinan Pondok Putri, karena juga dia jamaahnya pimpinan pondok ini bilang, Ustaz, sepertinya saya sudah siap mau menikah. Kira-kira ada enggak Ustaz, ya santri atau ustazah atau akhwat lah binaan Ustaz yang siap menikah dengan saya? Oh ya sebentar, ya, terdiam dulu lah pimpinan. Oh ya ada satu nih ustazah tadi ya, disebutlah namanya. Besok Minggu kamu, besok Ahad kamu datanglah ke rumahnya, nanti tak suruh pulang. Kamu nanti datang sama saya. Datang. Setelah itu di nazar dulu, dilihat cocok. Setelah itu lanjut ke mama. Diterima nggak? Diterima. Nah setelah itu terdengar kabar kalau ustazah itu sudah dilamar dan diterima. Terus si ustaz tadi gimana bu? Gitu loh.
sudah 2 tahun 3 tahun dia menunggu begitu kan, gitu ya, salah sendiri, nggak gerak cepat. Gitu kan. Nah, tapi setelah itu dirinya paham, sadar, meskipun berat dia kehilangan orang yang dia cinta, yang dia suka, tapi dia sadar gitu, pasti ada hikmah gitu kan. Ternyata benar. Jadi kalau dia dapat yang pertama itu, mungkin saya pastikan dirinya nggak kuat dan nggak mampu. Karena yang ustadz yang pertama ini sering sakit-sakitan, sering keluar masuk rumah sakit. Nah ini qadarullah, suaminya ini adalah orang yang kaya raya. Gitu ya. Coba kalau yang si ustadz tadi bodoh dia keluar masuk, dulu belum ada BPJS macam-macam, belum ada. Seperti itu. Nah ternyata hikmahnya itu, dan dia menikah dengan wanita. Meskipun menikah setelahnya itu butuh waktu lama. Nah itulah. Meskipun ustadz sama juga ya. Hati-hati. Nah, ini di antara hikmah. Kenapa sih? Ada juga dulu aku pernah dengar di sebuah pemberitaan, ada seorang pejabat yang mau berangkat ke Jakarta, urusannya mau rapat apa itu. Dan karena dia harus hari itu juga sampai ke Jakarta, apa yang dia lakukan? Datang ke bandara, dia paksa kepada pihak petugas untuk menurunkan satu penumpang supaya dia bisa naik. Setelah itu penumpang tadi gimana ya? Marah nggak? Wah, emosi dia luar biasa. Tapi ketika pesawat itu baru saja take off itu nggak sempurna. Akhirnya apa? Terjun di perumahan dan meledaklah pesawat. Baru dia sadar betul ternyata hikmah daripada ketetapan Allah. Kenapa saat itu dia harus diturunkan dan kenapa dia itu ada hikmah. Oh ternyata hikmahnya itu, baru dia syukur. Yang semula apa? Emosi luar biasa. Jadi ibu sekalian, kalau dapat yang sekarang, insya Allah dia berbalik ya. Suami ibu itu nominasi nomor berapa? Jujur bu, saya yakin bukan nominasi yang pertama. Saya yakin pasti ada yang mau yang di sini Ustaz sebenarnya, tapi dapatnya di sini. Ini ranking 1, ini ranking 25. Kenapa saya? Ternyata benar yang sering disampaikan. Allah itu sering memberikan untuk kita sesuai yang kita butuhkan, bukan yang sesuai kita inginkan. Nah, itu kuncinya di situ saja. Ternyata Allah itu lebih tahu dengan apa yang butuh kita. Nah, istikharah ini mengarahkan kita supaya kita itu menyerahkan urusan itu kepada Allah. Karena apa? Allah yang paling paham, Allah yang paling tahu mana yang terbaik untuk kita. Itu saja. Karena kita ini lemah. Kadang melihat seseorang atau memutuskan sesuatu banyak tendensinya, ya kan? Kenapa beli rumah di sana? Oh, karena di situ ada teman saya, gitu. Cuma karena ada teman saya, gitu kan? Itu saja memilih rumah di situ. Padahal faktor-faktor yang lain harus dipertimbangkan, lingkungannya bagaimana, dekat masjid apa tidak, anaknya nanti kalau sekolah misalnya di IT atau mungkin di apa, kira-kira dekat jangkauan apa tidak. Kan itu juga perlu diperhatikan yang lain. Dan itu Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Tapi tadi seringnya yang Allah pilihkan itu tidak sesuai dengan selera. Benar bu? Nah, pengennya begini kok yang datang begini, gitu kan? Ya, pokoknya. Tapi insya Allah itu yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai sini dulu. Tuh, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kamu silakan.
Langsung saja ya. Di sini bolehkah jika datang ke masjid pada asar ya? Bolehkah sholat tahiyatul masjid? Karena itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Karena begini, tahiyatul masjid itu adalah sholat min zawatil asbab. Sholat yang ada sebabnya. Semua sholat yang ada sebabnya itu boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Contoh misalnya kita masuk masjid, sebabnya adalah masuk masjid, maka kita harus sholat tahiyatul masjid. Dilarang atau tidak pada waktu malam? Tidak. Misalnya ibu tidurnya larut malam, bangunnya kesiangan, pas terbit matahari, boleh nggak sholat subuh pas terbit matahari? Hukumnya boleh kalau ada sebabnya. Sebabnya apa? Ketiduran baru bangun. Dan Nabi bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalli idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari sholat atau dia lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. Ketika ingat itu kapan? Dia bangun. Ketika bangun segera wudu, segera sholat, meskipun pas matahari terbit, gak masalah. Misalnya lagi Nabi dulu ya, pernah hari sholat zuhur, beliau didatangi tamu-tamu, banyak tamu-tamu datang, banyak tamu-tamu hadir. Beliau gak sempat sholat ba'diyah zuhur. Nah, selepas sholat asar, kok beliau sholat 2 rakaat? Akhirnya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah ini waktu terlarang? Kenapa engkau malah sholat ba'diyah asar?" Apa yang dijawab oleh Nabi? Tadi selepas zuhur banyak tamu-tamu datang dan ingin masuk Islam, dan saya sibuk mengislamkan mereka. Saya sibuk mengislamkan mereka. Dan sehingga apa? Saya tidak sempat sholat ba'diyah zuhur itu, dan sholat ini adalah sholat ba'diyah zuhur itu. Jadi selama ada sebabnya boleh dikerjakan pada waktu. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana hukum iqamah sebelum sholat fardu bagi perempuan yang sholatnya di rumah? Hukumnya sunnah, tetap dianjurkan iqamah. Ya, kalau bagi iqamah juga tidak masalah, tapi dianjurkan tetap iqamah. Azan saja yang dianjurkan, tapi iqamah tetap disunnahkan. Kalau maghrib, isya, subuh, ya tapi kalau usah Allahu Akbar, ngapain dulu keras-keras? Kalau sholatnya itu sendiri, ya gitu kan. Nah kemudian kalau untuk sholat maghrib, isya, subuh, ibu jangan mingkem. Ibu tetap keraskan bacaannya, karena memang disunahkan maghrib, isya, subuh itu dikeraskan. Artinya disuarakan dulu. Biasanya ibu kalau sholatnya maghrib, isya, subuh disuarakan nggak? Kenapa nggak disuarakan? Karena sendirian, mentang-mentang sendiri nggak dikerasin. Ayo. Itu tersuarakan suaranya. Kecuali ada tamu laki-laki atau siapa dan sebagainya, malah nanti akan jadi fitnah, dan silakan dipelankan suaranya. Tapi ketika sholat tetap disuarakan. Begitu. Kok jadi bengong? Gak biasa ya? Nah dibiasa. Dibiasa. Dan bagaimana jika setelah ini dari iqamah dahulu dan langsung masuk apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah, karena iqamah ini hakikatnya sesuatu yang disunahkan, bukan menjadi syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat itu apa? Yang pertama, toharoh, dia sudah dalam keadaan bersuci. Yang kedua, satrul aurat, menutup aurat. Ya. Yang ketiga, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, itu syarat sahnya. Jadi iqamah bukan masuk syarat sah. Iqamah tidak masuk syarat sah. Apakah boleh membatalkan umroh untuk ibu yang masih hidup? Hukumnya boleh, tapi syaratnya sebagaimana haji. Kalau ibu ingin membatalkan umroh orang lain atau orang tuanya, ibu harus umroh dulu. Kalau belum pernah umroh, nggak boleh membatalkan orang lain. Gitu. Jadi syarat membadalkan itu dia harus umroh duluan. Ustaz, saya membadalkan haji seseorang, ya silakan. Tapi kalau sudah haji belum,
kalau belum haji maka nggak boleh membadal. Ada lagi? Dari pembahasan tadi mungkin kalau masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada kita tambahkan sedikit, kita cukupkan sampai jam 10, jam 11. Jadi untuk tadi surat istikharah, jadi ibu sekalian, kapan kita membaca doa istikharah? Bisa dengan melaksanakan 2 rakaat khusus, 2 rakaat, jadi 2 rakaat sholat istikharah. Baru setelah itu ibu menengadahkan tangan, meminta kepada Allah. Atau bisa setelah ibu qobliyah atau ba'diyah atau setelah salat duha itu boleh langsung sholat istikharah. Jadi sholat istikharah doanya itu tidak harus melekat pada sholat istikharah saja. Jadi ibu setelah sholat sunnah itu bisa langsung. Doanya bagaimana? Apa enggak? Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ini buat satu baris. Ya Allah, saya meminta pilihan atas ilmu, saya meminta ketetapan atas kuasa. Nanti silakan dicari aja. Tapi hakikatnya ibu tidak harus hafal bahasa Arabnya. Substansi doanya saja ini. Nanti saya jelaskan substansi sedikit. Kemudian dan saya memohon karunia-Mu yang besar. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, Engkau Maha tahu mana yang lebih baik, saya tidak tahu. Wa taqdiru wa la aqdir, dan Engkau Maha mampu, Maha kuasa untuk mengetahui mana yang terbaik untukku, sedangkan saya tidak kuasa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau Maha mengetahui dengan hal-hal yang sifatnya ghaib. Jadi ibu mau beli rumah itu kan hal yang ghaib. Bagaimana baik apa tidak ke depannya kan sesuatu yang gaib gitu kan. Termasuk yang menikah, mau menikah itu kan suami itu bagaimana nanti ke depannya itu kan hal yang gaib gitu. Maka Engkau lah yang Maha mengetahui dengan perkara yang gaib itu. Kemudian di sini baru setelah itu Allahumma in kunta ta'lam. Ini intinya di sini, esensi doanya di sini. Ya Allah, jika Engkau tahu fulan gitu ya, baik untuk diriku, agamaku, masa depanku. Kalau ini suami bu ya. Kalau rumah, ya Allah, jika rumah itu baik untuk diriku, agamaku, masa depanku, maka mudahkanlah saya untuk memiliki rumah itu. Tapi jika, dan disebut juga jika rumah itu tidak cocok untukku, tidak baik untukku gitu, dan agamaku, maka jauhkanlah rumah ini supaya tidak menjadi milikku. Itu istilah itu substansinya. Jadi disebut 2 kali, tapi satunya kalau memang itu baik, yang satunya kalau itu buruk. Kalau baik dekatkanlah, kalau buruk jauhkanlah. Ini yang pacaran nggak begitu sering. Yang pacaran yang pertama saja disebut, yang kedua nggak disebut. Yang mau nikah itu, ya Allah, jika fulanah itu si Sylvia baik untukku, agamaku, dan dekatkan, dijodohkanlah dia untukku ya Allah. Tapi yang kalimat berikutnya nggak dibaca sama dia. Tapi jika dia nggak baik untukku dan agamaku, jauhkan. Nggak berani ya Allah. Udah jatuh cinta. Maka orang yang istikharah itu memang kalau bisa itu ya kosong. Nggak ada sekian persen cinta dulu. Kalau sudah ada sekian persen cinta dulu, ya istikharahnya. Karena istikharah itu memasrahkan sepenuhnya kan kepada Allah. Tapi kalau dia sudah ada muatan, pas dia doa istikharah itu ya cenderungnya kepada dia. Ujung-ujungnya istikharah bukan istikharah, tapi apa? Memaksa Allah untuk pilihan dia, bukan kita menerima pilihan Allah.
Nah, setelah Allah nanti pilihkan, tugas kita dua. Yang pertama, tugas kita yang pertama menerima ketetapan Allah. Itu yang berat, menerima ketetapan Allah. Yang kedua, ikhlas menjalani. Sudah, insya Allah kita menjadi orang yang paling berbahagia karena kita bisa ridho terhadap ketetapan dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya ada hikmahnya, semuanya pasti yang terbaik. Yang penting hari ini kita dalam ketaatan kepada Allah. Apapun kondisi rumah tangga kita, kondisi ekonominya, kondisi keluarga, bermacam-macam. Kalau kita menghadapi jamaah itu, macam-macam dari ujung sampai ujung itu cerita semua masalahnya macam-macam. Tapi intinya selama kita dalam ketaatan kepada Allah, masalah-masalah itu kecil. Karena kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan membuat timpakan musibah pada agama. Kalau masalah urusan dunia ditimpakan musibah, hilang duit 2 juta, biasa bu? Biasa? Kalau hilang 2 juta, hilang kan? Masih ringan. Ini wali santri kita, orang Kota Bumi, habis ngambil duit 130 juta di mana? Ini saya cerita sama ibu, supaya yang kehilangan 5 juta nggak terlalu bersedih. 130 juta ini bu. Nah, saat itu biasa, dia naik mobil Pajero-nya. Ini loh, dia mobilnya lagi di bengkel, bawalah ada 300 juta. Ambil, setelah itu berhenti di pom, mau ngisi bensin. Karena kan otomatis buka itu kan tempat solarnya. Keluarlah dia turun, uangnya itu kursinya. Ketika dia turun baru muter begitu, tiba-tiba nggak tahu gimana ada orang buka pintu ngambil itu, udah kabur bang motor itu. 130 juta. Sedetik hilang. Setelah itu dia telepon anak, kapan liburan? Seminggu lagi ya. Sudah, nggak usah pulang. Habis susul sama Umina. Kita jalan-jalan benar sekali Ustaz untuk menghilangkan stres itu Ustaz. Saya jalan-jalan 2 minggu habislah 25 juta. Oh, malah rugi Pak lagi. Ya daripada keingat terus. Kemarin kawan usaha aksesoris transfer duit 83 juta. Biasanya transfer 20, 30 barang datang gitu. Ini dari luar negeri. Nah ketika dia pesan 83 juta sudah dikirim, ditransfer, nggak ada kabarnya orang itu. Ya sudah hilang. Ya seminggu panas kepala saya bisa mikirin 83 juta. Perjuangan saya 1 tahun itu ngumpulin duit itu luar biasa. Ternyata Allah hilangkan dalam sekejap. Tapi dengan waktunya insya Allah ya ringan gitu. Makanya yang baru hilang 5 juta diambil suaminya sudah aman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa kita minta hamdalah kepada salat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha